Warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wabil Islam dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni firman warzuqni rahmatin ya rabbal alamin. Kemarin nggak tahu, nggak ingat skala ikut apa belum? Apa di ujian? Aku nggak tahu sih waktu itu tugas itu skala atau bukan, tapi kayaknya bukan deh. Berarti belum ikut ya. Ya udah, berarti kita ulang sedikit tentang skala, habis itu lanjut ke volume pembangun ruang. Ya. Kamu tahu skala apa yang itu? Yang itu peta-peta itu kan Bu? Jadi dia itu untuk nih artinya. Jadi ya satu misalkan ada skala 1 banding 130.000, artinya setiap satu ini ya satu sentimeter pada peta mewakili 130.000 sentimeter sesungguhnya. Jadi kalau misalkan nih misalkan di sini diganti 1 banding 500.000, coba berarti artinya gimana? 1 banding 500.000. Ya, 1 dibanding 500.000. Artinya setiap apa? Sama kayak ini, cuma kita ganti yang mewakilinya ini yang berubah jadi 500.000. Gimana? Raisa coba dulu. 1 banding 500.000, artinya sambil dilihat ini dibaca aja. Setiap astagfirullahaladzim, maaf saya maaf. Ibu belum share ya? Iya. Oke, ya, maaf. Pantesan. Ya. Nah, ya 1 banding 300.000 tadi ya, artinya setiap 1 sentimeter pada peta mewakili 130.000 meter jarak sesungguhnya. Ya. Udah kelihatan belum? Udah. Ya. Kalau sekarang diganti 1 banding 500.000, berarti artinya bagaimana? Jadi 150. Maksudnya? Nggak tahu. Ikutin ini lah, kata-kata ini lah. Ikutin yang di sini. Artinya jika 1 dibanding 500.000 skalanya, artinya itu adalah setiap 1 sentimeter pada peta mewakili 500.000 sentimeter jarak sesungguhnya. Paham belum? Berarti 500 cm. 500.000. Kan tadi ini 500.000 sentimeter. Nah, nanti kita ubah. Kalau ke meter berarti naiknya berapa? Sentimeter ke kilometer itu naiknya berapa? Cm 2, 3, 4, 5. Ya, kalau naik 5 berarti kalau 500.000 itu nolnya ada berapa? Ada 5. Nolnya 5, berarti tinggal 5 kilometer. Ya, jadi berarti atau 1 sentimeter pada peta mewakili 5 kilometer jarak sesungguhnya. Nah, gitu. Lagi, biar paham dulu. Kalau 1 banding 1 juta, berarti artinya bagaimana? Artinya 1 sentimeter. Halo? Iya, setiap 1 sentimeter apa? Setiap 1 cm pada peta memiliki 1 juta sentimeter jarak sesungguhnya. Ya, gitu. Nah, atau kalau dijadikan kilometer, 1 juta sentimeter itu berapa kilometer? 100.000, Bu. Naiknya berapa? Kan naiknya 5, berarti kalau 1 juta kan nolnya ada
6, ya kan? Berarti tinggal 10. ya 10 kilometer, bukan 100 ya. Oke. Udah ya, Ibu anggap udah bisa artinya. Habis itu sekarang coba kerjakan yang ini. Jarak kota P dan kota H pada peta adalah 7 cm. Skala yang digunakan petanya adalah 1:200.000. Berapa kilometer jarak kota P dan Q yang sebenarnya? Masih ingat nggak? Ini emang pernah Ibu jadiin tugas, Bu? Nggak pernah kan ya? Pernah dong. Oh, kita lihat dulu lagi. Itu kan materi yang terakhir itu. Nih, ini berarti mencari apa? Jarak kota yang sebenarnya ya. Nih, kita lihat dulu ini. Jadi ada rumus. Jarak pada peta itu selalu banding jarak sebenarnya itu ya. Nih. Di sini. Oh, ini yang mencari jarak pada peta. Bentar. Mencari jarak yang sebenarnya. Bawa atasnya lagi. Nih. Nah, jadi skala itu di sini diketahui tadi 1:200 ya yang di soalnya tadi. 1:200.000. Jarak pada petanya. Ibu bikinin ini aja deh. Share-nya yang jendela ada. Bentar. Sambil coret-coret. No, sayang. Ya. Tadi yang diketahui apa? Skala. Skalanya berapa? 1:200.000. Yang diketahui lagi jarak pada peta. 7 cm. Aja JP ya. JP-nya adalah 7 cm. Nah, sekarang dilihat dari situ. Jarak pada peta atau JP itu per atau dibanding jarak sebenarnya JS. Ibu singkat ya di sini ya. Ya. Yang ini JP-nya berapa yang diwakili? 1 ya, berarti tulis 1. 1. Ini. Yang JS kan yang ini. Kan ini skala itu JP banding JS. Jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Berarti yang ini 1 yang di atas, yang JS-nya 200.000. Ya. Kemudian tadi yang sudah diketahui apa? Ini JP-nya ini ya, nilainya adalah 7 cm. Yang ditanya yang JS-nya ada berapa? Nah, udah ada ini rumusnya ini. 1 itu dikali berapa biar hasilnya 7? 1 kali 7. Iya, berarti yang bawah juga harus dikali 7. Berarti JS-nya berapa? 200 dikali 7. 2 kali 7. 14. Nolnya? 140.000. Masa? Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3 titik. Tuh 2, 3. Berapa tadi kamu jawabannya? 1.400.000 cm. Kita ubah ke kilometer. Berapa yuk? 1.400.000 cm. Kita ubah ke kilometer. 3, 4, 5. Berarti jadi 14. Ya, karena naik 5 langkah ya. Berarti 14 kilometer. Nah, paham? Sekarang coba kamu sendiri. Jika skalanya 1:250. Coba. Ya, kamu tulis ya sendiri ya. Nomor 2 ya, soal nomor 2 ya. Skala 1:250.000. JP atau jarak pada petanya 12. JP-nya 12 cm. Berapa JS-nya atau jarak sebenarnya? Satuannya kilometer, dalam kilometer. Silahkan dikerjakan. Tolong sayang.
Ambilin itu. Ya, tolong ambilin. Apa? Itu Kak Raisa. Ya, toples. Taruh ini. Sambil ini mana ya Chelsea? Nggak boleh. Mana Raisa? Aman? Aman. Mencoba? Ya. Caranya sama kayak ini, kamu tulis seperti ini aja. JP banding JS atau JP per JS sama dengan, ingat satu ini mewakili yang JP, yang belakangnya mewakili JS. Jarak sebenarnya. KKM 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Ibu hasilnya 30. 30 kita cek. Tadi JP, JS, ini 1, ini 250.000. Dikali berapa yang biar jadi 12. Kali 12 berarti di sini 2 kali 12 ya. Iya. Sentimeter. Berarti 250 dikali 12 ya. Oke, 25 dikali 12. 5 kali 2, 0, 1, 4, 5, 5, 2, 0, 0, 3. Berapa jawabanmu tadi? 300. Ya. Tuh 2, 3, 4. 30. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Ini 3 juta ya, benar ya? Iya. Itu dirubah ke kilometer. Iya. Betul. Karena naik 5, tuh 2, 3, 4, 5. Jawabannya 30 kilometer. Berarti udah paham ya? Ya. Kita lanjutkan untuk jika mencari jarak pada peta. Caranya sama, nanti tinggal pengisiannya di sininya aja yang berbeda. Jadi yang diketahui di sini 1, satunya ini juga 1, jarak pada peta, jarak sebenarnya berapa? 250, taruh di sini. Kemudian yang sudah diketahui di sini, kan ini 5 km kan? Sementara kalau jarak pada peta itu yang diwakili 1 ini adalah 1 cm, berarti ubah ke senti dulu ya. 5 kilometernya ubah dulu ke senti. Nih di sini contohnya. Berarti kilometer ke senti turun berapa? 5. Kalau turun berarti dia tambahkan nolnya sebanyak itu 5 ya, atau dikalikan 100.000. Ya, jadinya 5 km sama dengan 500.000 cm. Oke. Nah, setelah itu ini tinggal mengisi, oh 250.000 itu dikali berapa sih biar jadi 500.000 gitu kan? Atau berarti caranya 500.000 dibagi dengan 250.000. Jawabannya ketemu angka 2. Karena di bawah itu kali 2, maka di atas juga harus dikali dengan 2. Jadi ketemunya 1 kali 2 sama dengan 2 cm. Ya, kita coba ya. Ya. Paham dulu yang ini. Kalau sudah paham, Ibu kasih soal yang selanjutnya. Dilihat dulu, pahami, sudah? Aman? Raisa, nggak ada yang kesusahan ini? Enggak. Ya, kita coba untuk soal nomor 3 berarti. Mencari jarak pada peta. Diketahui jarak kota P dan kota H adalah 12 km. Oh, ini soalnya sama yang ini tadi ya, nanti ketahuan. Ibu ganti deh, Ibu ganti berapa ya? 10 aja. Ini 10, ini 500. Tadi 500 bukan? 600. Ya, dah. Ya. Jarak kota P dan H 10 km. Skala yang digunakan peta adalah 1:600.000. Berapa jarak kota P dan H pada peta? Caranya gimana?
600. Ya, coba dulu kamu kerjain sesuai dengan cara yang tadi. Mau Ibu bukain? Cara yang tadi? Udah paham ya? Yang sebenarnya itu tinggal JP per JS gitu aja. Iya. Jadi nggak perlu deh. Tinggal memasukkannya aja yang posisinya ganti yang bawah karena JS itu kan ada di bawah. Nanti yang dicari yang di atasnya. Soal nomor 3 berarti ya. JP per JS sama dengan set 1. Nah, berarti ubah dulu apa? Kilometernya dulu ya, diubah ya. Kilometer ubah ke senti. Iya, kan itu kan kita ininya itu masih kilometer. Kita kalau belajar masuk ke sini karena belajar tentang peta, peta itu kan ukurannya dalam bentuk senti. Dia kecil ya, jadi dalam bentuk senti. Berarti kita ubah dulu, samain dulu. Jadi kilometernya ubah dulu ke senti. 10 kilometer berapa sentimeter? Berapa, Bu? Oh, nah turunnya berapa? Turunnya 5. Kita tinggal tambahin 10, habis itu tambahin nolnya 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Berarti berapa? 1 juta. Ya, 1 juta sentimeter. Jadi 10 kilometer itu sama dengan 1 juta sentimeter. Baru kita masukkan ke sini. Tadi kan JS ya ini ya. Iya. 10 kilometer itu kan JS. JS itu posisinya di bawah di sini. Nah, berarti di sini 1 juta. Oh, Ibu ininya nggak pas tadi ya. Berarti ini diganti sayang, diganti 500 saja per 500. Ya, jadi 1/500 ininya. Skalanya Ibu ganti biar angkanya ngubahnya gampang. Mencari jawabannya biar nggak terlalu ada koma-komanya. Ya. Jadi skalanya Ibu ganti 1/500.000. Berarti yang bawah ini JS-nya adalah 500.000. Di sini berapa? Angka berapa di sini? Di mananya? Yang di sini, nih. Iya 1/500.000. Di sini 1 juta. 500.000 itu dikali berapa biar jadi 1 juta? 5. 5 kali 5 berapa? 25. 500.000 lagi. 500.000 kali 500.000 berapa? 1 juta dibagi 500.000. 1 juta dibagi 500. Kamu bisa sederhanakan dengan mencoret nolnya. Ini ada nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan 1. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ini coret 5 berarti. Coret 5. Ini juga coret 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal ada 5 sama 10. Gampang kan sekarang? Berarti kali berapa? 5 kali berapa biar jawabannya 10? Kali 2. Iya, udah gitu doang kok. Berarti yang di sini 1 kali 2 berapa? 2. Iya, jadi jawabannya jarak pada peta JP sama dengan 2 cm. Gitu ya. Kamu menyederhanakan ini bisa ya tinggal dicoret nolnya ya. Harus sama. Kalau di sini menghilangkan nolnya 5, berarti di sini juga menghilangkan nolnya 5. Nah, nanti baru sisanya itu berapa? Berapa dikali berapa nanti jawabannya harus yang sama dengan yang di sini gitu. Kita coba lagi aja dengan angka yang baru ya, nomor 4 ya. Masih sama, mencari jarak pada peta. Ibu ganti dengan 12. Yang ini 400.000. Ya. Silakan coba kerjakan.
Caranya sama seperti yang di atas ini tadi, yang nomor 3. JP per JS sama dengan ini, kita mau bikin seperti ini. Ingat di sini 12 km jarak pada jarak kota sebenarnya. Ubah dulu kilometernya ke sentimeter. 12. Berapa sentimeter? Tunggu, Bu. 12 ke ini. Di kayak tadi berarti 10, 12 tambah 0,5. Jadinya berapa itu? 12. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi 1.200.000, Bu. Ya, 1.200.000 sentimeter. Ya. Sekarang cari dengan rumus ini JP per JS. JP banding JS. JP ingat jarak pada peta, JS jarak sebenarnya. 1, karena skalanya itu ya 1 banding 400.000, berarti yang JP yang 1, yang JS-nya yang diwakili adalah 400.000. Ya, terus habis itu lanjutin. Ini yang ini jarak sebenarnya yang udah ketemu jawabannya dipindah ke yang di sini. Oke. Berarti nah, berapa itu? Di sininya berapa ini? 4. 2, 3, 4, 5. 12 bagi 4. 4 kali berapa? 12. 8. 3. 3. Oke, 3. Iya. Berapa? Kali 3. Iya, dikali 3. Berarti yang atas juga dikali 3. Jadi jawabannya berapa? 3 dibanding 1.200.000 cm. Enggak, jarak pada peta itu jawabannya enggak perbandingan. Yang jawabannya ada bandingnya itu adalah skala, menentukan skala ya. Jadi jarak pada peta berapa? 3 cm. Ini yang jarak pada peta, JP. Ini jarak sebenarnya JS. 1 juta. Jadi kamu bandingin gini. Kan peta itu kamu lebih dibuatnya di buku kan, di kertas kan? Nah, itu dia lebih kecil. Tapi kalau yang namanya jarak sebenarnya itu kamu bentuk bangunan aslinya gitu loh. Bayanginnya. Berarti kan dia panjang atau gede gitu ya. Jadi dia sampai 1.200.000 cm gitu. Jadi bayangin gitu. Tapi kalau skala, yang namanya skala itu ada pembandingnya. 1 banding itu namanya skala. Yang seperti ini. 1 banding 400.000 itu namanya skala. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau disuruh mencari skala berarti nanti jawabannya yang ada ininya, ada titik 2-nya, ini namanya skala. 1 banding 400.000, 1 banding 1 juta. Bisa juga 3 banding 300.000 juga boleh kayak gitu ya. Tapi biasanya sih angka depannya itu biasanya pakainya 1 banding gitu ya. Itu yang namanya skala ya. Tapi kalau JP dia ukurannya lebih kecil. Berarti satuannya senti tapi dia angkanya kecil. Tapi kalau jarak sebenarnya dia bisa ke kilometer gitu ya. Nanti sentimeter kan keubah dulu. Ayo, ubah dulu berapa tadi? Oh, ini tadi ya. Oh ya, 1.200.000 sama dengan 12 km gitu. Ingat, JP itu lebih kecil, JS lebih panjang atau lebih besar. Skala itu yang ada titik 2-nya gitu ya. Ya. Oke, sekarang soal yang nomor 3, nomor selanjutnya maksudnya. Nomor 5 kita gantian mencari skala. Nih. Tinggi Pak Agus 1,8 meter. Tinggi Pak Agus pada foto 9 cm. Ingat. Jadi kalau pada foto sama dengan pada peta ya. Kan foto itu digambar ya. Jadi boleh pada foto, pada peta, atau pada gambar. Itu berarti yang kecil. Berarti dia selalu di depan bagiannya. Tapi kalau yang tinggi Pak Agus berapa? Itu adalah yang sebenarnya tingginya dia sebenarnya gitu ya. Oh, tinggi juga ya 1,8 meter. Ya 180 cm berarti ya. Oh iya. Ya, coba ya kita lihat dulu. Kita harus apa? Ingat, skala itu kan perbandingan. Berarti dia satuannya harus disamakan dulu ya.
Yang satu ini sentimeter, yang satunya meter. Kita ubah dulu pakai yang kecil, yang terkecil. Berarti apa? Ubah ke sentimeter. Ya, ya. Ingat tadi skala itu gimana bentuknya? Skala itu yang ada titik 2-nya. Berarti nomor 5, ya. Tinggi Pak Agus berarti tinggi sesungguhnya ya. Tingginya Pak Agus yang sesungguhnya adalah 1,8 meter. Berapa sentimeter sayang? TS itu maksudnya tinggi sebenarnya, karena ini kita bahasnya tinggi. Kalau tadi kita bahasnya jarak ya, jadinya JS, JP. Nah, tinggi. Tinggi yang sebenarnya berapa? Ubah ke sentimeter, 1,8 meter ubah ke senti. Meter ke senti turun berapa? Turun 2. Turun 2, berarti kita menambahkan 2 nolnya. Tapi lihat di sini ada apa? Ada koma, ya. Berarti kita pakai satu itu, satu untuk menghilangkan komanya, satunya untuk menambahkan nolnya. Berarti berapa? 1 hilang nolnya, tinggal 1 ya, jadi 8, 0. Ya, itu ya. Jadi ada 2, turunnya 2 kan? Untuk menghilangkan komanya 1, berarti tinggal 1 lagi ya. Dah. Atau maksudnya kan turun 2 itu dikali 100. Berarti 1,8 dikali 100 sama dengan 180 cm. Sudah sini 180 cm. Kita apa tadi? Yang pada fotonya tinggi foto TP atau TF ya. Tinggi foto atau tinggi pada gambarnya itu 9 cm. Nah, sekarang sudah sama-sama cm. Berarti skala sama dengan ya 9. Ingat, yang kecil yang pada foto, pada peta, pada gambar itu dia di depan posisinya 9 dibanding 180. Kemudian kamu sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan berapa? Dibagi 2 nggak bisa, ini bagi 2 bisa. Ini bagi 3? Bisa. Berapa? 3. 1. Iya. Bagi 3. Yang ini 180 dibagi 3 berapa? 180. Bentar, Bu. Ya. $60, Bu. Ya. Nah, berarti masih bisa disederhanakan lagi nggak? Masih. Masih. Kita bagi lagi dengan 3. Ya, 3 dibagi 3 berapa? 1. Ya. 60 dibagi 3? 20. Iya. Nah, udah nggak bisa dibagi lagi kan? Jadi skalanya adalah 1/20. Nah ya, 1/20. Ini skala yang ditunjukkan dari tinggi Pak Agus dibandingkan foto dengan tinggi yang sebenarnya ya. Jadi skalanya adalah 1/20. Gampang ya? Gampang. Oke. Kita cari lagi soal mirip. So kita ubah aja angkanya. Misalkan tingginya Pak Agus itu 1, berapa ya? Aduh. 1,6. Fotonya 1,4. 1,4 kecil banget ya. 1,6, 16. Nanti bisanya terus 1,5 aja. 1,5 ya. 1,5 meter. Kemudian di sini tinggi fotonya itu adalah 3 cm. Coba dikerjakan sendiri. 1, berapa, Bu, tadi? Tingginya Pak Agus 1,5 meter. Kalau tinggi pada fotonya 3 cm. 3 cm. Ya, jadinya TS-nya kita ubah dulu, samakan dulu. Ingat skala harus disamakan dulu penyebutnya.
TS-nya jadi berapa? 1,5, ubah dulu ke senti. 150 cm. Ya. Oke, lanjut. Habis itu tinggi pada fotonya kan 3 cm. Ya. Berarti skalanya berapa? 3:150. Ya. Habis itu disederhanakan sampai dia nggak bisa dibagi lagi. Di sini 3, di sini 150. Sama-sama kamu bagi dengan 3. 3 bagi 3 berarti 1 langsung. Ya. Yang 150 dibagi 3. 150 ada. Oh iya kan gampang ya, tinggal bagi. Iyalah. Ini bilangnya 15 dulu, 15 dibagi 3. Nanti tinggal nambahin nolnya. Berapa jawabannya? 50. 50. Berarti skalanya sama dengan 1:50. Oke, dah paham ya. Jadi Ya. udah bisa membedakan mana yang jarak pada peta atau tinggi pada foto, bisa membedakan jarak sesungguhnya dan juga membuat skala ya. Udah tahu ya? Ya. Oke, berarti kalau ini udah Ibu anggap bisa, nanti kita latihan soal lagi yang untuk skala itu bareng-bareng sama temennya. Kita sesuai dengan ini ya jadwal yang ini, kita ada materi yang selanjutnya yaitu volume bangun ruang. Kita pengenalan dulu. Volume bangun ruang. Apa sih yang kamu tahu dengan bangun ruang itu? Apa? Tahu. Bangun Datar. No, beda lagi. Bangun datar sendiri, bangun ruang sendiri. Apa? Bangun datar, dia cuma memiliki apa? Kalau nggak panjang sama lebarnya aja kan? Dia nggak punya tinggi gitu maksudnya. Jadi volume kalau bangun ruang itu mempunyai panjang, mempunyai lebar, mempunyai tinggi. Atau bisa dia memiliki volume atau bisa diisi gitu ya. Jadi enggak bentuknya itu enggak selebaran aja gitu, enggak cuma panjang sama lebar aja gitu, tapi dia mempunyai tinggi, berarti dia ada ruangan buat diisiin gitu. Atau yang namanya volume itu. Jadi misalkan kita punya bangun ruang itu, nah ini contoh-contoh bangun ruang. Ini apa? Yang warna kuning apa? Tahu nggak? Kotak. Kotak, masa? Iya, kotak ada 2 nih, ada 2 jenis. Yang satunya sisinya yang panjang, sisinya yang pendek itu berarti apa? Ada sisi panjang, ada sisi pendek. Berarti dia termasuk namanya apa? Persegi panjang, Bu. Iya, persegi panjang ininya. Apa namanya? Bangun datarnya persegi panjang, tapi terdiri dari digabungkan persegi panjang gitu. Namanya apa? Kubus. Balok. Kalau yang hijau baru kubus. Kubus ya. Kubus itu persegi, ininya persegi. Persegi itu kan sisinya sama panjang. Tapi kalau balok itu dari persegi panjang. Jadi salah satu sisinya tuh panjangnya lebih panjang daripada sisi yang lain ya. Ini balok yang kuning. Yang hijau itu kubus. Kalau ini apa? Yang pink. Oval. Oval? Oval atasnya aja. Atasnya itu lingkaran. Atasnya lingkaran, bukan oval. Tabung. Iya, tabung. Kalau ini apa? Apa itu? Yang kayak topi. Topi apa? Topinya petani ya? Apa? Apa? Kerucut. Ya. Kalau ini apa? Itu gak tahu. Itu bentuknya aneh, Bu. Ini itu nanti kita bicaranya, tapi ini enggak sebenarnya. Ini tuh prisma. Kita bicara ada prisma, ada 5, tapi kita ini ya. Ini prisma segi. Kalau tergantung bawahnya ini. Kalau ini yang bawahnya itu segitiga ya. Berarti dia prisma segitiga. Tapi di sini bawahnya ini 1, 2, 3 gitu. Ini bawahnya posisinya yang sebelah sana. Oke, kita lanjut dulu. Kita pengenalan dulu. Jadi pengukuran volume. Volume suatu benda ruang adalah banyaknya takaran yang dapat tepat menempati benda ruang itu. Jadi misalkan gini, kamu mempunyai kotak. Kotak itu kamu isi. Misalkan kamu isi dengan
kertas yang banyak gitu ya. Berarti kan volumenya itu ya sebanyaknya kertas itu gitu ya. Atau volume yang ada dalam isinya kamu tabung. Kamu lihat ini tabung, bayangin. Tabung itu contohnya apa sih? Kamu punya yang bentuk tabung kayak gini apa? Celengan. Celengan. Berarti nanti duitnya itu penuh. Nah, itu ada berapa? Itu volume. Isinya itu namanya volume. Nah, kita yang mau dari pelajaran hari ini tuh, atau kita yang mau materi yang selanjutnya ini, itu adalah volume. Itu berarti isinya. Kita akan mencari isinya dari bangun ruang itu. Mencari isi dari volume, isi dari bangun ruang. Ya, itu namanya volume. Volume itu sama dengan isi. Ya, langkah pelajaran ya, penanaman konsep, yaitu penakaran tadi, pengukuran tadi. Habis itu kubus satuannya. Ya, lanjut selanjutnya. Nah, ini nih. Ya, kita bayangin ini. Lihat ini ya, ini ada balok. Balok ya, baloknya ini panjangnya sampai segini. Ini namanya balok yang di sini. Ini satu balok ini ya, ada satu balok. Isi balok ini diisi ini dengan ini, anggap aja kita balok itu diisi dengan kubus. Nah, ini kubusnya ini ada berapa jumlahnya? Ada merah, hijau, kuning. Berarti ada berapa kubus? Ada berapa kubus untuk mengisi balok ini? 3. 3, betul. Jadi isinya adalah 3. Jadi balok itu isinya adalah 3 kubus gitu ya. Ya. Panjangnya, berarti panjangnya sini. 1, 2, 3. Panjangnya apa? 3 satuan. Ini ya, T. 3 nih ya. Lebarnya berapa yang di sini? Lebar tuh sini. Panjang yang ini. Nih, lihat sambil lihat. Panjang tuh yang ini. 1, 2, 3. Lebarnya ini. Lebar ini berapa ini lebarnya? Cuma ada 1 ya. Kan belakang nggak ada lagi kan? Ini di sini nggak ada lagi kan? Berarti 1. Makanya lebar 1. Tingginya, tinggi cuma ini. Nih. Ini juga 1. Berarti isi itu nih 3 kali 1 kali 1. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan berapa? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya kan panjangnya 3, lebarnya 1, tingginya 1. Berarti 3 dikali 1 dikali 1 sama dengan 3. 3. Berarti isi itu sama dengan 3 ini ya. Berarti volume balok itu sama dengan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Volume itu ini isi kan? Ya, ini sama ya. Jawabannya 3 sama ya. Ini dengan ini. Nih. Ini sama dengan ini sama. Berarti rumus volume balok atau isi balok ini sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Benar sih? Ini dipakai ini. Ini dipakai tuh. Bentar, maaf. Tuh, ini loh, Dek. Tuh, di sini ada. Ya. Ya, jadi kita kembali lagi ke sini. Bentuk alas balok adalah persegi panjang. Yang panjangnya berapa tadi? Merah, hijau, kuning ini? 3. Lebarnya kuningnya aja ini atau merahnya aja nih? 1. Jadi luas alasnya itu apa? Alas persegi panjang kan panjang kali lebar. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, tingginya kan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Luas alas kali tinggi itu maksudnya ini. Luas alasnya kan 3 dikali tingginya 1 berarti 3. Jadi volume balok itu sama dengan luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya adalah persegi panjang, maka rumus alasnya itu adalah panjang dikali lebar. Jadi ya udah, pokoknya volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Ini ya. Ini rumus dari balok. Ingat, itu namanya balok. Seperti yang warna kuning tadi. Lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, kita lihat yuk, kita hitung yuk. Isinya ada berapa dulu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 7, 8. Yang belakangnya? Ini ada 2. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, kamu bisa bayangin ya. Ada 16 kotak ini ya yang ditumpuk ya, yang disusun ya.
Ya. Iya. Berarti ini isinya 16. Nah, kita lihat yuk panjangnya. Panjang tuh yang bawah sini. Ada berapa panjangnya? 1, 2 ya. Panjang tuh yang ini ya. Ya. Posisinya ingat, meskipun dia lebih pendek daripada yang ini, tapi nama yang panjang itu yang selalu yang mendatar ini ya. Posisi Ya. mendatar ini namanya panjang. Kalau posisi yang menyamping ini namanya lebar. Wah. Yang tinggi itu yang ke atas ya atau ke bawah ini ya namanya tinggi. Jadi jangan keliru. Walaupun si panjangnya itu tidak terlalu panjang atau lebih pendek daripada yang lainnya, dia posisinya di sini adalah panjang ya namanya panjang. Jadi panjangnya 2, lebarnya 2. Wah. Tingginya berapa? Ada hijau, kuning, pink, merah. Berarti 4 ya. Tinggal dikalikan. 2 kali 2 kali 4 berapa? 2 kali 2 4. 4 kali 4 6. 4 kali 4 16. Ya, berarti benar ya. Panjang lebar kali tinggi 16. Berarti isinya 16 sama ya? Ya. Cocok. Oke, udah paham. Makanya jadi volume dari kubus, maaf, volume dari balok ini yang disusun dari banyaknya kubus ini adalah 16 satuan. Ini ada 16 apa? 16 kubus kan? Ya, 16 satuan. Satuannya bentuknya kubus. Nah, gitu. Paham dulu belum? Dari 2 penjelasan ini tadi. Udah paham belum? Jadi isinya kan segini. Satu ini tuh adalah namanya balok. Segini tuh. Baloknya isinya adalah ada 16 kubus gitu loh maksudnya. Ya. Jadi bentuknya balok tuh yang ini. Bukan yang kecil-kecil tuh. Tapi yang semuanya ini. Ini tuh adalah bentuk balok. Gabungan ini. Gabungan dari kubus yang disusun itu membentuk bentuk yang baru yaitu namanya balok gitu. Isinya berapa? Isinya kubusnya ini ada 16 kubus ya, ini 16. Jadi balok ini volumenya sama dengan 16 kubus gitu. Ya. Coba yang ini. Mana yang panjangnya? Panjangnya ada berapa itu? Ada. Panjangnya ada 3. Ya, 1, 2, 3 ini ya. Lebarnya. Lebarnya itu mana sih? Lebar tuh yang menyamping. 2. Tingginya, tinggi yang ke atas atau ke bawah. Ini berapa? 2. Berarti 3 kali 2 kali 2. Berapa 3 kali 2 kali 2? 6 kali 2, 12. Ya, berarti satu balok ini sama dengan 12 kubus satuan ya. Mudah kan? Sebenarnya mudah kok. Mungkin kita bisa ini lagi. Oh, ini prisma ya. Prisma belum ini ya. Balok. Nah, kita kenalin dulu. Di sini ada volume prisma tegak segitiga sama kaki. Tahu kan yang sama kaki itu gimana? Kakinya yang sama panjangnya. Ya, itu. Jadi segitiga ada 3 macam ya. Sama kaki, sama sisi, dan siku. Ya. Jadi rumus volume prisma tegak segi 4 itu adalah luas alasnya atau panjang kali lebar kali tinggi ya. Bentar saya. V. Nah, kita lihat gambarnya ini yang kita belah ini dipotong. Ini pertamanya adalah volume prisma tegak segi 4. Segi 4 tuh bawahnya itu jangan dipotong dulu. Pas segi 4 tuh ini. Nah, ini semua ya. Ini baru dipotong lalu jadi segitiga. Ya. Ya, ini sebelum dipotong. Kalau sebelum dipotong itu namanya volume prisma tegak segi 4. Tapi setelah di ini jadi prisma tegak segi 3 sama kaki. Ya. Jadi separohnya, setengahnya.
Nah, volume prisma tegak sendiri itu volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini panjangnya mentok sini, lebar itu yang samping dikali tinggi. Ketemu ini. Nah, kemudian rumus volume prisma tegak segitiganya ini berarti dibagi 2. Ya, ini juga dibagi 2, setengah dikali volume prisma segi 4. Jadi setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Bisa bayangin nggak? Awalnya bentuknya volume prisma tegak segi 4. Segi 4 itu ininya 4 segi ya. 1, 2, 3, 4 ini gabung. Awalnya kayak tadi, kayak kubus. Bentuknya kayak kubus awalnya. Kemudian dibelah jadi 2 bagian yang sama. Menjadi prisma tegak segitiga sama kaki. Ini bentuknya yang segini sendiri, ini 1. Menjadi 2 bangun jadinya ya, 1 sama 2 ini. Jadi depan sama belakang ini ya. Nah, mencari volume yang segini aja itu adalah rumusnya setengah kali volume prisma segi 4 yang utuh tadi, yang belum dibelah tadi, yang ini. Setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Berarti setengah ini luas alas kali tingginya. Ya? Ya. Nanti kita belajarnya pakai ini aja. Kalau sudah pakai contoh soal pasti bisa. Ini baru pengenalannya aja. Karena kita belum sampai ini. Nah, ini lagi nih. Iya, kalau yang ini prisma tegak segitiga sembarang. Namanya sembarang itu nggak beraturan. Jadi V volumenya itu sama dengan luas A1 ditambah luas A2 sampai A seterusnya. Dia mau dijadikan berapa kalau ini? 1, 2, 3, 4. Ini ada berapa segitiga sembarang ini? Dipecah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 5 bagian ya. Berarti nanti sampai 5 gitu ya. LA1 tambah LA2, LA3 tambah LA4, LA5. 3 baru dikali tingginya. Tinggi itu yang ini. Ya, nanti dikali tingginya. Itu kalau dia sembarang. Berarti kan dia terdiri dari banyak yang berbeda-beda. Jadi luas A1 sama LA2-nya nanti belum tentu sama. Namanya kan sembarang. Kita baginya tergantung panjangnya masing-masing di sini. Ingat kemarin ya, segitiga apa rumusnya? Rumus luas segitiga masih ingat nggak rumusnya? Lupa. Segitiga adalah setengah kali lebar. Ayo, ingat lagi. Alas. Segitiga. Yang waktu kelas ini, kelas 4. Panjang kali alas kali tinggi. Setengah, pakai setengah no. Setengah kali alas kali tinggi. Iya, kan segitiga. Mana ya? Mana sih? Kok nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan bawahnya lagi. Ini kan yang alasnya A di sini. Ini adalah tingginya. Di rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti kan kalau ini nanti dipakai juga. Kalau dia kan bawahnya atau alasnya itu kan bentuknya segitiga. Berarti nanti ini dikalikan baru tingginya tinggi prisma. Gitu. Jadi ini yang luas alasnya dikali tinggi. Luas alas tuh bentuknya yang segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Tingginya tinggi beda lagi ya. Yang ini tinggi segitiganya, yang ini tinggi prismanya. Beda ini. Jumlah luas alas kali tinggi. Maksudnya di sini pakainya tingginya yang di sini itu alasnya bentuknya apa? Segitiga. Berarti kita pakai yang tinggi segitiga itu yang di sini. Nah, yang di sini nanti baru dikali tinggi. Tinggi yang di sini apa? Tinggi prisma yang ini. Yang garis putus-putus ini. Nih, udah tinggi prismanya. Jadi tingginya beda. Kita lanjutin nanti. Ini pengenalan dulu semuanya. Nah, pusing lagi ya. Ini bentuknya apa? Prisma
tegak segi 6. Ini ada 6. Ada 6 segitiga yang disusun jadi satu membentuk sebuah prisma tegak segi 6. Jadi kalau digambarkan gambarnya seperti ini. Ntar Ibu gambarin dulu. Gambarnya itu kurang lebih segini, seperti ini. Tapi ininya panjangnya sama ya, anggap panjangnya sama. Prisma tegak segi 6, di sini itu bisa persegi panjang, bisa persegi yang tegaknya. Nah, prisma tegak segi 6 itu maksudnya seperti ini. Kurang lebihnya, gambarannya maaf. Nah, ini ya. Jadi seginya yang di sini itu 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau dipecah-pecah seperti ini jadinya. Jadi ada berapa? 6 segitiganya ya. Ujung dengan ujung tarik garis, ujung dengan ujung tarik garis. Nah, menjadi ini ya. Ini orang turun dari. Nah, ini jadi segitiga, ini segitiga, ini segitiga, ini enggak. Ini kalau udah dipecah-pecah seperti itu. Jadi luasnya itu masing-masing gitu. Masing-masing segitiga diturunin. Segitiga yang ini tambah ini prisma segitiganya. Jadi yang seperti gambar ini. Ada merah ini. Kalau udah dipecah ya, tapi bentuk awalnya seperti ini. Setelah dipecah-pecah jadi bentuknya begini. Ini 2, 3, 4, 5 yang kuning. Ini yang biru muda. Biru muda. Tuh. Jadi alas prisma tegak segi 6 itu sama caranya. Luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya kan banyak nih, ada 6 ya. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Tapi sama-sama semuanya apa? Bentuknya alasnya adalah segi 3 gitu. Berarti luas alasnya nanti juga setengah kali alas kali tinggi, tapi ingat tingginya tinggi yang di sini adalah tinggi segitiganya, tinggi yang ininya. Tinggi dari masing-masing segitiga, baru dikali tinggi yang sebenarnya T. T ini harusnya T prisma. Ya, biar biasanya Ibu tuh kalau menuliskan T-nya Ibu pisahin, bedain. Yang ini TP artinya tinggi prisma, yang ini tinggi alasnya itu berarti alasnya bentuknya segitiga, tinggi segitiga. Ini biasanya Ibu tulisnya tambahin lagi P, TP gitu ya, tinggi prisma biar nggak keliru. Oke, untuk pengenalan aja masih ini dulu, nanti kita kalau berikutnya langsung masuk ke rumus soal. Nah, ini lagi, ini prismanya banyak, prisma segitiganya banyak, jadinya segi N sampai N, sampai tak terhingga, bisa sampai 100, bisa. Nah, nanti kalau semakin dia banyak banget, sampai tak terhingga itu nanti dia jatuhnya jadi apa? Bentuk apa? Jika N-nya itu tak terhingga sampai banyak banget, dia jadinya bukan lagi prisma, segi banyak jadinya jadi tabung. Betul, ini tabung. Jadi awalnya dia itu dari prisma segi banyak. Ya, saking banyaknya jaraknya tadi tuh udah bentuknya udah nggak ada ininya, nggak ada jaraknya, jadinya jadi bentuk tabung, jadi lingkaran tuh. Ininya tuh alasnya. Gabungan dari segitiga-segitiga digabungin tapi banyak banget ya. Jadinya bentuknya jadi lingkaran. Jadi tabung itu adalah prisma. Jadi tabung itu sama dengan prisma segi N atau segi yang tak terhingga. Jadi awal mulanya dari tabung itu adalah terbentuk dari prisma segi yang banyak banget. Segi N. Namanya nyebutnya N. N itu tak terhingga. Tak hingga ya. Ya, jadi masih sama. Rumusnya itu karena tak terhingga, dia pakai rumus luas lingkaran. Ingat ya, rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nih, pi R kuadrat dikali T. T di sini T tabung, tinggi tabung. Ya. Pi jika pakai apa waktu itu? Pi-nya, pi ini bisa 3,14 jika R-nya atau jari-jarinya itu 10 yang kayak gitu ya. Iya. Selain kelipatan dari 7. Tapi kalau kita ganti yang pi-nya itu 22/7 itu adalah R yang jika dia R-nya adalah
panjangnya itu 7 dan kelipatannya. Misalkan kita R-nya itu jari-jari di sini, jari-jari lingkarannya di sini. Ini sampai sini tuh R-nya itu adalah 7, berarti kita pakainya pi-nya yang 22/7. Kalau 14 pakai yang mana? Jika R-nya, jari-jarinya itu R, sama dengan 14 cm, berarti pi-nya pakai yang mana, Raisa? Pakai yang 22/7 atau yang 3,14? 3,14. Ingat, jika R-nya 7 dan kelipatannya, kelipatan 7 berapa? 7, 14, 21, terus 28. Itu berarti dia memakai pi yang 22/7. Nih. Ya, bentar. Jadi pi ini hanya ada di lingkaran ya, atau tabung ya. Karena tabung kan punya lingkaran kan? Berarti pi itu bisa nilainya 22/7 atau 3,14. Nih, 3,14. Ini dipakai jika R itu jari-jarinya, jari-jari lingkaran, itu nilainya 7 atau kelipatannya. Jadi kelipatan 7 itu adalah 7, 14. Berapa tadi? 21, 28, 35, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau selain ini, pakailah yang pi-nya yang 3,14. Ya. Berarti misalkan ada lingkaran, sambil mengingat ya lingkaran ya waktu itu ya. Ya. Suruh mencari lingkaran. Di sini jari-jari titik pusat. Ini R-nya. Jika R-nya 15 cm, kamu pakainya yang mana? Maka luas sama dengan pi R kuadrat. Ya, pakai yang mana? Pakai yang 22. Kan 15, bukan 14. Kok ininya ngeblur ya layarnya? Ini sayang, pi-nya karena dia R-nya 15, berarti dia pakainya yang 3,14 dikali 15 dikali 15. Berapa coba? Sayang. 3,14 dikali 15 kali 15, Bu. Kamu 15 kali 15 dulu. 15 kali 15 berapa? 15 kuadrat, ingat gak? Enggak. Ya udah dihitung. 15 kali 15. Ini soal yang terakhir aja. Habis itu kita selesai. Ini mengingat kembali yang lingkaran dulu loh. Kan pernah belajar di kelas 4. 225. Ya, 225. Sekarang 3,15 kali 225. 3,15. 225. Masih ingat nggak mengalikan? Kalikan dulu, biasa habis itu nanti pakai komanya yang terakhir. 225 dikali 3, maaf, 3,14 sayang, 3,15. 3,14. 5 kali 4, 0, 2, 8, 9, 10. 3. Tidak mudah. Berarti nanti hasilnya ada komanya, Bu? Ya, tergantung. Coba dulu. Ada nolnya juga menghilangkan koma. Kalau ada nol, menghilangkan koma. Oke, bentar, Bu. Oh. Ini 706,5 aku, Bu. Apa ya? 706,5. Kalau aku. Gak tahu deh bener atau enggak. Tujuh 706,5. Iya, benar. Ya. 706,5. Satuannya apa? Karena dia senti berarti
Satuannya juga sentimeter. Sentimeter apa ya? Di sini ada angka 2 berarti sentimeter per. Gitu lagi. Ya, untuk yang penutupan terakhir. Ya, maaf tadi ada itu pas berhenti karena udah 1 jam. Nah, ini kita mau yang terakhir aja. Tadi kita bahasnya itu volume tabung ya. Untuk percontohan hari ini tuh kita bahas volume tabung. Jadi tabung seperti yang gambar yang paling 4 ini ya. Tabung tadi terdiri dari apa? Terbentuk dari prisma segi N ya. N-nya itu karena saking banyaknya. Nah, jadi volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya itu bentuknya apa tadi, sayang? Tabung luas alasnya bentuknya apa? Tabung luas alasnya. Alasnya ini bentuknya apa? Apa ini bentuknya? Ayo. Yang bawahnya tuh, alas tuh bawah. Alas kaki kan bawah kan? Iya. Berarti alasnya ini bentuknya apa? Tabung. Ingat tabung, kamu tadi katanya celengan. Celengan kamu bentuknya apa yang bentuk tabung itu? Bawahnya. Malah begitu. Masih. Lingkaran ya? Ya. Ya, luas lingkaran tadi pi r kuadrat. Jadi ketemu yang udah kita bikin tadi adalah pi r kuadrat sama dengan 706,5 cm persegi. Kemudian misalkan T-nya, T tabungnya adalah 10 cm. T tabung yang di sini 10 cm. T tabung 10 cm, maka volume tabung sama dengan 706,5 cm persegi dikali 10 cm. Sama dengan berapa? Ini, 5, di sini 10. Berarti dihilangkan ya, pas ya. Jadi 706,5 cm. Ini cm persegi dikali cm. Berarti cm kubik atau pangkat 3. Ya. Jadi jawabannya adalah 7065 cm kubik atau kubik ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk contoh-contoh yang lain kita lanjutkan sama teman-temannya besok. Insya Allah hari apa sayang? Apa? Hari Rabu ya. Ya. Iya. Ya, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.